Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Sekolah Dasar Negeri Kesamben 1 Ibu Eni Suami SPD yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta tenaga kependidikan SD Negeri Kesamben 1. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita dari jam ke-8 menuju jam telah terbenarnya hati dan Islam. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dirangkai dengan sambutan Kepala SD Negeri Kesamben 1. Di acara berikutnya pengibasan diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Amir Rizky dan diakhiri oleh doa. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang mohon marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Hadirin silakan berkumpul. Acara berikutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SD Negeri Samisa. Kepada beliau disampaikan. Sing niku dereng, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati narasumber dari kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, Bapak Amirul Rizky SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan TJ Kesamin 1 yang juga saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur pada kita panjatkan kepada Allah SWT karena pada siang hari ini di ruangan yang semilir sejuk karena saya dekat kipas angin, kita bersama-sama dapat mengikuti kegiatan diseminasi atau pengibasan budaya positif di sekolah program dari CGB, calon guru penggerak. Salam tak lupa marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah berkenan menghadiri kegiatan kombel dan diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak yaitu Pak Amirul Rizky. Apa sih budaya positif itu? Apa Bu? Positif ini apa? Positif itu hamil ya, jadi baik ya. Positif itu baik. Tapi negatif itu jelek, tidak selalu. Negatif ketemu negatif jadi positif. Negatif dikali negatif positif, jadi elek baik, tidak terlalu seperti itu nih. Tapi di sini maksudnya budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, diantaranya ada pembiasaan yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Itu juga termasuk sebagai budaya positif yang ada di sekolah. Gurunya juga harus ada budaya positif. Di samping peserta didik, kalau programnya Pak Amirul kan peserta didik ya, yang berpihak kepada peserta didik. Untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki budaya positif, maka pendidiknya juga dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita mengajar, kita harus mempunyai apa? Sebelum mengajar, sebelum melakukan pembelajaran di kelas, apa yang kita siapkan dulu di awal tahun pelajaran? Perangkat atau persiapan pembelajaran apa saja kemarin yang sudah saya supervisi itu, dan terima kasih hasilnya secara umum sudah bagus, sudah melengkapi, sudah berupaya. Okay. Yang belum lengkap sesuai saran kemarin mohon segera dilengkapi. Untuk jurnal Bapak Ibu, jurnal tidak usah daki-daki seperti jurnal pembelajaran yang isinya nomor 1 hari Senin itu KDN iki, indikator iki, nggak usah daki-daki itu. Yang penting bisa dikomunikasikan, sederhana, tidak apa-apa. Apalagi yang kurikulum kurikulum merdeka 13 juga tidak apa-apa. Buat aja format nomor ya
Harinya di atas, yang di atas jurnal harian. Satuan pendidikan, kelas, hari, tanggal. Kemudian buat tabel. Isinya nomor, jam pelajaran, mata pelajaran apa, kemudian materi, ringkasan materi, sudah, terus sebelahnya keterangan baca. Boleh diisi tanda tangan, boleh keterangan. Nah, walaupun guru mata pelajaran juga harus punya jurnal sendiri. Misalkan hari Senin Pak Luki, hari Senin seperti tadi ya, nomor, kemudian jam ke, kemudian pukul, tanggalnya kan di atas, pukul, kemudian mata pelajaran, uraian materi, jam 1, 2 misalkan di kelas berapa, nah materinya apa, tanda tangan, atau di keterangan terlaksana, misal tidak terlaksana karena apa, gitu. Nggak usah doangin nanti, tulis tangan mawon, betul ketika formatnya yang ketika namanya jurnal kan ketika kita mengajar baru isi, bukan wes diisi kuwabe ini jurnalnya, nah ini belum, nah bukan, yang beda dengan silabus atau RBP. Itu jurnal harian, itu kegiatan apa saja di kelas itu dalam satu hari. Dan sangat sederhana, nggak apa-apa. Kemarin kelas 4 sangat sederhana, tapi bisa dimengerti. Itu nggak perlu daki-daki. Kemudian hari santri sudah kita laksanakan tadi, terima kasih walaupun mendadak, kita upacaranya juga berhasil, terima kasih Bapak Ibu. Dan acara selanjutnya nanti kita akan mengagendakan ada kegiatan PGRI, yaitu Jalan Sehat. Maaf Pak Amir dan sisi ini, Jalan Sehat. Siswa per siswa nanti 1.000 kita ambilkan dari dana pos, 1.000 per siswa, dan PNS plus P3K 10.000 per orang. Untuk GTT PTT boten. Nah, untuk apa uang itu? Uang itu nanti kita gunakan untuk beli door prize. Untuk door prize, jadi door prize-nya itu supaya tidak, kadang kalau dimintakan ke sekolah masing-masing, kalau saya sekolah ngerti sodok bener oleh nggak door prize, kalau saya jenenge wong gak mesti nggih, karena saya gak bener. Nah makanya sehingga diminta dalam bentuk uang dan tidak minta anak-anak, kita bisa ambil dari dana pos atau yang lainnya boleh. Dana yang lainnya nggih boleh nggih, tidak harus bos ya. Buat PGRI kok tipe bos, gak oleh, gak bisa di-SPJ-kan itu. Kita ambilkan dari dana yang lainnya. Dana apa ya sembuh kok oleh ngatur ya. Tidak bisa di-SPJ-kan dari bos maupun posda. Bendahara itu pinter ngatur ya. Calon kepala sekolah. Nah ini ada pembukaan CGP gelombang 11. Saya berharap SDN Kesamben 1 ada yang katut lagi. Bu Linda monggo, P3K juga boleh monggo. Bu Ani yus kudu tak kadang kudu katut, kudu. Loh, nah iya, kan saya punya mimpi. Saya bermimpi, boleh kan saya mimpi? Saya mimpi tahun depan itu Pak Amir jadi kepala sekolah. Terus saya mimpi semester depannya setelah Pak Amir itu Bu Ani jadi kepala sekolah. Boleh kan saya mimpi? Terus saya mimpi lagi Mas Dedi segala waktu dekat diangkat. Nah, Allah sekali. Nah, mimpi kok. Boleh orang itu mimpi, semua yang kita kerjakan itu, yang cita-cita kita itu ya berawal dari mimpi
kepala sekolah? Tidak pernah. Nah, tak ikut sama aku sih ngipi, temen kan mimpi. Terus lagi, saya hanya mimpi dulu waktu kecil ngasih guru goncengan, ya seneng masih ayah saya buat RPP, selalu buat RPP sampai aku apa yang udah gawe. Dulu itu isinya TIU sama TIK kalau dulu. Oke, kalau sampai apa, enggak itu berpejo, ngaya nulis guru zaman dulu. Hari ini besok ngajar, hari ini pulang. Ayah itu habis dahar, mantu dahar, itu di depan meja ini duduk nulis jenenge aku duduk RPP biar namanya itu satuan pelajaran. Ya tulisannya judulnya satuan pelajaran, ditulis wapi, kok tulisannya wami, tegak bersambung ngoten. Nah kita sekarang enak, sudah ada komputer. Enggak, ada mulai tahun ini kali dibenahi. Kalau guru dulu tidak, setiap hari membuat sampel. Kita menangi tahun 94 ya nih. 94, 97 itu masih tulisan tangan. Saya dulu membuat sampel kating ulang, aku mesti bijak nosek nang kantor. Duduknya saat oleh hari ini. Jadi seperti itu. Disiplin kita, Bapak Ibu, ini ngomongnya saya singkat-singkat mawon karena waktunya Jumat juga deh. Langsung to the point aja. Bapak Ibu, disiplin kita juga menjadi contoh bagi anak-anak. Dimulai dari disiplin berpakaian. Seragam hari Senin kita apa? Kan dititeni muridnya. Jilbabnya bagaimana? Kalau Senin Selasa jilbabnya polos, polos. Kalau P3K Senin Selasa putih hitam itu aturan untuk secara umum, tapi untuk di kita sikapi dengan keki, kita ikuti supaya apa? Supaya sama dan tidak menimbulkan pertanyaan bagi anak-anak, tidak ada diskriminasi, seperti itu. Tapi kalau jenengan keluar pakai itu dan mungkin ada Pak Heri atau siapa yang tahu ya saya kenal. Jadi kalau jenengan keluar, yang dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapunten kalau keraskan volumenya nanti khawatirnya tidak masuk ke audio handphone. Izin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri Kesamen 1, yang kami hormati Bapak Ibu guru, rekan semuanya dan tenaga kependidikan. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah di siang hari ini kita di sini dalam rangka desiminasi atau pengimbasan dari saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Jombang. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses selama saya melaksanakan diklat PGP sekitar 2 bulan ini, Bapak Ibu. Jadi ngapain saja saya selama 2 bulan ini nanti akan kami rangkum di refleksi yang telah kami buat di baik itu melalui channel YouTube ataupun yang lainnya, sehingga nantinya bisa memudahkan bagi kita, khususnya bagi saya, untuk mengetahui tentang apa-apa yang telah saya lakukan selama mengikuti kegiatan CGP. Jadi di sini akan kami jelaskan tentang budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Kebetulan di CGP kemarin selama 2 bulan kami mempelajari modul 1
Jadi selama 2 bulan kemarin yang kami pelajari adalah modul 1 tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, di sini kebetulan fasilitator kami dari Ponorogo, kemudian kemarin ada Bu Anida yang merupakan pendamping praktek. Nah, dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, guru memiliki peranan yang sangat penting, sangat sentral, dan di mana peran guru penggerak dalam mewujudkan budaya positif tentu sudah memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik lingkup kelas maupun sekolah. Jadi pemahaman disiplin positif ini juga diperlukan karena sebagai pamong, guru diharapkan dapat menuntun murid menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Di sini adalah keterkaitan materi yang kami pelajari. Simpulannya, di materi sebelumnya tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, di mana nilai dan peran guru penggerak juga sangat penting untuk pembentukan dari profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini memiliki budaya positif bagi mereka. Dan terwujudnya profil pelajar Pancasila ini merupakan salah satu visi dari guru penggerak. Jadi tujuan kita menjadi seorang guru di sini nantinya menciptakan para siswa kita itu menjadi pelajar Pancasila, di mana ada dimensi di dalamnya kemarin, ya. Itu tentang materi kemarin yang sudah kami pelajari. Kemudian ini adalah kesimpulan keterkaitan materi tahapan bagja yang nantinya bisa menimbulkan kebiasaan positif. Nah, ini disiplin positif yang dimaksud adalah disiplin diri, di mana nantinya kita berusaha menciptakan siswa yang memiliki kemampuan menyadari akan pentingnya motivasi internal dari dalam dirinya. Jadi kalau kita pernah mengajar di berbagai tempat, nanti motivasi internal dari siswa itu berbeda. Kalau di kota, di daerah perkotaan biasanya siswa itu lebih ingin menjadi pintar, misal menggambar. Dia akan mencari guru yang bisa menggambar untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Untuk les, nah siswa di kota itu biasanya cenderung semangat. Dia akan menanyakan apa-apa yang menjadi kesulitan dan hambatannya ketika proses belajar. Sedangkan kalau kita mengajar di daerah desa atau pinggiran, siswa itu terlebih fokus hanya pada sekolah. Kemampuan untuk motivasi internalnya biasanya cenderung rendah dibandingkan siswa yang tinggal di daerah perkotaan. Mengapa? Karena di daerah perkotaan biasanya terjadi persaingan, di mana menuntut siswa itu menjadi lebih baik dari yang lainnya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita akan melakukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi dari diri, kita biasanya mendapat motivasi dari teman. Misal kemarin ada pendaftaran calon guru penggerak, ya, angkatan 11, di mana kalau kita masih kurang motivasi, nanti kita bisa mendapatkan dukungan itu dari teman seperti saya kemarin, karena saya sebenarnya juga mungkin sedikit merasa keberatan untuk mengikuti calon guru penggerak, tapi ternyata menarik. Di sana nantinya kita akan dilatih untuk menjadi seorang guru yang sebenarnya. Jadi istilahnya itu mengembangkan semua kemampuan diri, dan kebetulan motivasi dari teman-teman yang lain juga sangat besar. Jadi nantinya kita bisa mendapatkan bimbingan dari mereka-mereka yang sudah mengalaminya. Yaitu motivasi eksternal. Kemudian disiplin diri ini nanti dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang bermakna. Refleksi materi teori motivasi. Ada 3 teori motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau
yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi itu terpacu pada satu, menghindari hukuman. Misal kalau seorang anak tidak mengerjakan tugas, maka dia akan motivasi mengerjakan tugas, karena kalau tidak mengerjakan dia akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan. Ketika kita memberikan sebuah istilah motivasi kepada siswa, kalau kalian nanti nilainya bagus, kalian akan mendapatkan permen atau mendapatkan uang atau mendapatkan hadiah umroh dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi motivasi tersendiri bagi para siswa. Jadi mereka nanti akan motivasi kedua ini untuk mendapatkan imbalan. Walaupun nilainya sebenarnya tidak seberapa. Coba permen satu, harganya mungkin 200 perak, tapi yang mereka harapkan adalah perhatian, kasih sayang, dan pengakuan biasanya. Jadi pengakuan yang diberikan oleh teman-teman yang lainnya, dia akan merasa lebih bangga menerima uang yang nilainya kecil 2.000, tapi dia, dan itu insya Allah nantinya akan diingat terus sampai mereka dewasa. Jadi itu teori motivasi menurut yang disajikan ini. Ya, hukuman dan penghargaan, apa bedanya? Hukuman bersifat satu arah dari guru memberikannya kepada murid. Nah, ini bisa dibaca. Kita lanjutkan. Ini juga materi lanjutan refleksi kemarin selama 2 bulan. Macam-macam penghargaan. Ini penghargaan hukum motivasi dalam diri. Kita lewati saja. Nah, ini disajikan modul ini yang mungkin penting-penting saja kami rangkum. 5 posisi kontrol guru. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mengikuti CGP di kelas CGP-nya mempelajari ini, nanti ada materi di lembar mandiri, lembar kerja. Posisi kontrol guru. Nah, kita kan sebagai guru yang pertama kita berfungsi sebagai penghukum. Loh, apa boleh kita menghukum siswa? Nah, ini ada teorinya. Penghukum maksudnya apa? Murid marah dan mendendam. Efek kalau kita menjadi seorang penghukum, maka salah satu akibatnya adalah murid nanti akan marah, mendendam, dan bersifat agresif. Jika kita yang kedua, membuat merasa bersalah, maka murid nantinya akan merasa bersalah. Oh iya, aku ternyata seperti ini, salah. Ketiga, ketika kita memposisikan diri sebagai teman, maka murid nantinya akan merasa senang, nyaman, dan akrab dengan guru. Dan itu mungkin bisa kita terapkan di kelas-kelas rendah 1, 2, 3, di mana mereka masih membutuhkan kasih sayang yang lebih dan perhatian. Keempat, kontrol guru sebagai pemantau. Nantinya murid memahami akibat dari yang ia lakukan. Jadi mereka merasa diperhatikan terus, dan jika mereka nanti melakukan sebuah kesalahan, maka konsekuensinya mereka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Kelima, kontrol guru sebagai manajer. Manajer atau pengelola di sini nantinya murid dapat menjadi pribadi yang mandiri. Dia akan bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri atas tuntunan dari seorang guru. Jadi posisi kontrol guru. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia, di mana kita sebagai seorang guru itu kan mengurusi manusia. Murid-murid kita bangsa manusia, bukan bangsa jin. Jadi kita harus paham tentang kebutuhan dari manusia itu sendiri. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Lumrah, manusia butuh hidup, makan, minum, dan lain sebagainya. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita harus sadar bahwa murid kita ini juga membutuhkan kasih sayang. Makanya ketika kita menemui beberapa murid yang istilahnya mereka itu istimewa, jika kita menyelidikinya, maka beberapa diantaranya disebabkan karena mereka kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua khususnya, dan dari orang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kita sebagai manusia dan murid, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan diri. Jadi murid kalau yang pintar itu biasanya dengan bangga mereka akan menunjukkan apa potensi yang dimilikinya. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Murid itu biasanya kita bebaskan ketika jam istirahat. Anak-anak,
waktunya istirahat kalian bebas, bisa makan, bisa bermain dan lain sebagainya, asalkan tetap mematuhi koridor peraturan yang ada di sekolah. Yang kelima, kesenangan. Kita selalu manusia juga butuh bersenang-senang. Nah, contohnya bagaimana? Seperti healing, kalau murid mungkin bermain, ya. Jadi kita bisa memfasilitasinya. Jangan sampai murid itu di kelas perasaannya sedih, ya. Perasaannya morat-marit, ya. Galau. Nah, itu kita butuh untuk meningkatkan motivasi mereka supaya senang untuk belajar di kelas, seperti itu. Ini rangkuman yang saya pelajari. Pembuatan keyakinan kelas, di mana ketika di awal masuk tahun ajaran kita membutuhkan untuk keyakinan kelas yang nantinya dipatuhi oleh seluruh dari warga kelas. Di sini keyakinan kelasnya. Ini kita ajak mereka untuk membuat keyakinan kelasnya tanpa paksaan. Nanti kalau sudah jadi kita revisi, kita pilih kalimat-kalimat yang sifatnya membangun. Ini segitiga restitusi. Ini bosok-bosok di guru penggerak seperti ini. Segitiga restitusi, segitiga konstitusi, dan aneh-aneh. Ya. Nah, di sini segitiga restitusi itu apa? Adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, yaitu menstabilkan identitas sang anak. Nanti ada videonya. Jadi di tugas guru penggerak itu salah satunya kita disuruh mencari kasus, 2 kasus yang biasanya kita alami sebagai guru di sekolah. Nah, kasus itu bagaimana cara kita mengatasinya. Jadi di sini selain berfungsi sebagai wali kelas, sebagai guru mata pelajaran, guru juga harus bisa berfungsi sebagai guru bimbingan konseling. Ya, jadi guru SD itu multi talenta, multifungsi, harus bisa sembarang kalir. Ya. Nah, ini segitiga restitusi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan yang telah dia langgar. Nah, kita lanjutkan, tinggal setengah jam. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan, ini pertanyaan-pertanyaan bisa kita tanyakan, kita sampaikan tentang macam-macam perubahan setelah kita mengikuti diklat PGP ini. Pengalaman terbaik itu kita tuliskan di sini, karena ini adalah lembar refleksi selama 2 bulan mengikuti CGP ini. Kemarin saya lihat di istilahnya apa? Yang kita kerja masih 30%. Berarti pendidikan calon guru penggerak ini mungkin masih kurang 70%. Mungkin 2 atau 3 bulan lagi. Lebih nih, 5 bulanan lah. Kita ikuti mawon. Proses-proses seperti ini sangat menarik. Jangan sampai ada di benak kita ikut calon guru penggerak itu nambah-nambahi penggawean, boleh sorong, boleh molok. Kalau kita menikmati suatu hal, kita menyenangi suatu hal, maka hal itu akan berjalan dengan lancar dan slow responsif. Tidak enjoy mawon. Kalau Zoom setiap apa Zoom. Kalau ini ditinggal mawon, betul saya dipikir. Mungkin dimarahi, didengarkan, mau dimarahi. Masuk kita lawan kan tidak boleh. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan refleksi sebelum modul. Nah, modul ini berisi intinya itu adalah bagaimana sih cara mencari guru dan bagaimana cara menjadi seorang pemimpin. Makanya di dalam guru penggerak itu nanti digadang-gadang menjadi kepala sekolah, bahkan pengawas. Makanya di sini dipelajari segala hal yang berkaitan dengan cara menjadi guru yang baik dan cara menjadi pengawas atau kepala dinas. Sebagai seorang pemimpin. Nah,
Coba dari paparan yang telah saya sampaikan ini, apa ada yang ditanyakan? Monggo, tentang proses saya belajar refleksi yang kami lakukan selama 2 bulan atau sekitar 6-8 minggu mengikuti Diklat CGP. Ada yang ditanyakan? Monggo. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya, supaya tidak sepaneng. Berdiri dulu. Tidak sepaneng. Kita lakukan ijab breaking, ice breaking. Ayo coba tangannya ke depan, tangan ke atas, tangan ke samping, Tangan dilipat. Di depan, belakang, bawah. sudah ya? Bagaimana lagunya? Langsung mawon. Tangan di atas, tangan di samping, tangan di atas, tangan ke depan, tangan di depan, tangan di atas, tangan di samping, jangan lupa tangan siap. Nah, ya seperti itu mawon, oke? Bunga bisa duduk. Tidak lama-lama, oke? Nah, kalau nanti sudah saya jelaskan tentang apa tadi? Tentang motivasi diri atau tentang yang lainnya tadi, ini nanti kami jelaskan tentang pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini biasanya kita adakan di awal masuk tahun pelajaran, di mana kita di situ setelah melakukan asesmen diagnostik dari kemampuan dari tiap-tiap siswa, kemudian kita lakukan asesmen kelas. Seperti apa asesmen keyakinan kelas yang kita buat itu? Ini videonya, monggo disaksikan. Agar lebih menarik, keyakinan kelasnya bisa membuat kertas lipat, kertas berwarna-warni, atau yang solasi itu steno, keynote, untuk yang perempuan, sticky note, menuliskan peraturan yang isinya kira-kira saya harus atau siswa harus atau siswa harus. Untuk yang laki-laki menuliskan siswa tidak boleh ngomong. Nah, sebenarnya kata-kata yang perlu untuk kita hindari adalah siswa tidak boleh. Siswa tidak boleh itu maknanya negatif sebetulnya. Diganti, misal siswa tidak boleh bertengkar, itu nanti kita ganti. Siswa harus rukun. Jadi kata-kata tidak boleh itu sebenarnya tidak boleh digunakan untuk pembuatan keyakinan kelas. Siswa tidak makan di jam pelajaran, bisa kita ganti. Siswa makan ketika jam istirahat. Seperti itu yang diajarkan oleh
fasilitator kami atau pembimbing kami. Kalimat positifnya. Terus melaksanakan tugas siswa harus memulaikan lagi, siswa tidak boleh datang terlambat dan lain sebagainya. Ditulis di kertas timah yang warna yang sisi warnanya ada warna boleh. Siswa itu sebaiknya untuk yang perempuan bisa maju untuk menempelkan hasil kegiatan kelas yang akan tulis maju depan didapatkan. ya Allah nantinya Kalau yang perempuan sudah lanjut, yang laki-laki maju depan menempelkan hasil kegiatan kelasnya. Nah, ini tadi sudah menempel hasil kegiatan kelas kalian. Apa aja? Yang pertama ini siswa harus makan sebelum pergi sekolah. Nah, nantinya kita identifikasi satu persatu apa yang menjadi kesepakatan yang mereka buat. Jika kalimatnya nanti mengandung unsur negatif, kita perbaiki, kita revisi untuk menjadi kalimat yang positif maknanya. Semua harus kerjakan. Siswa harus menjaga kebersihan. Karena keyakinan kelas ini dibuat oleh siswa, maka seluruh siswa itu wajib untuk mentaatinya. Kemudian siswa harus melakukan kelas tadi kita buat, dan kalau jadi harus ditaati. Siswa tidak boleh masalah ngobrol, siswa harus bersama, siswa harus makan tiket, siswa harus masak dalam tiket, siswa tidak boleh berdekat atau siswa berdekat. Tidak boleh berdekat, kalau usah duduk, tidak boleh yang lutut, dilarang berdekat. Mereka kalau mereka susah, segel, dia merasa kiri, dia merasa begini, tidak boleh. Apalagi bertengkar, tidak boleh. Nanti namanya siswa tidak boleh mengecek orang tua. Orang tua biasanya dijadikan KPK itu tidak boleh. Kalau ketahuan melanggar, nanti ada hubungannya. Tadi kita orang tua kalian. Musim mangganya, musim dua kali bapak. Siswa tidak boleh mengusahakan, tidak boleh berkata kasar, berkata jorok, berkata kotor, misuan. Tidak boleh, nanti kalau misuan, takut hal ini, takut sendiri, kita sendiri. Setelah itu mengucapkan kalimat disiplin. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata sama, tidak boleh berkata terlambat tidak semata, susah kalian bangun kesiangan, kemudian sudah jam setengah 8 gak apa-apa ke sekolah khusus kelas 4 dibatasi sama guru jam 8. Jadi sebelum jam 8 atau tidak 20 telah tidak sampai tidak masuk ke masalah tidak boleh datang dulu atau tadi. Nah, ini tadi keyakinan kelas yang kita sepakati nanti akan dijadikan sebuah peraturan kelas di mana keyakinan kelas ini nanti ada menunjukkan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Apa saja nilai kebajikannya? Nah, keyakinan kelas ini nanti yang kita susun bersama, kita jadikan sebuah nilai kebajikan. Seperti dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Di sini juga kita susun menjadi sebuah kata yang nilainya sebuah kebaikan atau kebajikan dari kalimat-kalimat yang ada di peraturan. Religius
Nah, ini merupakan salah satu contoh cara pembuatan keyakinan kelas. Dan tadi sudah ada di modul 1.3 atau berapa itu. Kemudian ada tugas juga kita buat proses pendidikan restitusi yang tadi dipelajari tentang penemuan dari beberapa kasus yang biasanya kita alami sebagai seorang guru. Jadi ada beberapa kasus yang perlu untuk kita tidak lanjuti supaya bisa terselesaikan tanpa meninggalkan masalah bagi murid ataupun guru sendiri. Ini salah satu kasusnya, kita videokan menjadi sebuah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amirul Rizki dari Eksamen 1 Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, JGP Angkatan 9. Tadi sudah kita jelaskan tentang segitiga restitusi itu seperti apa, yaitu proses dialog antara guru atau orang tua yang nantinya bisa diharapkan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya. Terdiri dari beberapa komponen seperti ini: menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Kita baca di sini. Berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran menggeser identitas gagal ke sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian Kita ikuti alur-alur ini nanti untuk mengatasi dari masalah kasus-kasus yang ada. murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian kita simpulkan tentang apa keyakinan kelas yang telah dia langgar, supaya nantinya dia termotivasi untuk tidak mengulanginya lagi. Dengan tindakannya yang salah. Ini kasus yang pertama, siswa datang terlambat. Jadi apa yang kita lakukan jika kita menemui kasus seperti ini, di mana ada salah satu siswa yang datang terlambat? Nah, pertama jangan langsung bilang diuring-uring, nggak boleh. Nah, kita buat mereka nyaman dulu, jangan sampai buat mereka ketakutan. Nanti setelah itu kita wawancarai sendiri, kita pecahkan sendiri, kita carikan solusi bersama atas keyakinan kelas yang telah dia langgar. Dan kita cari dulu penyebabnya. Apa penyebabnya kok bisa telat? Kalau untuk kasus novel ini penyebabnya bukan keinginannya, karena sepedanya bocor. Biasanya kebanyakan bambunya kesiangan karena banyak main HP. Baiklah, kalau seperti itu nanti sebelum sekolah seharusnya melihat kondisi transportasinya, sepedanya harusnya dulu dipakai. Nanti bocornya ini di jalan, di jalan ya itu. Jadi harusnya waktu-waktu kalau ada seperti itu dari kira peraturan apa atau keyakinan kelas apa yang tadi kamu ada. Nah, akhirnya kita akan simpulkan tentang peraturan yang telah dia langgar, keyakinan kelas apa yang dia langgar. Lalu kita cari solusi bersama dengan nantinya bisa menimbulkan motivasi bagi sang siswa untuk tidak mengulangi keterlambatannya lagi. Ini kasus yang kedua, makan ketika pelajaran. Nah, makan ketika pelajaran biasanya laki-laki. Tahu tidak, kami orang sini. Loh, mau apa? Jadi kita
juga lumrah. Manusia itu pasti ada salahnya. Ya, jadi lumrah supaya mereka tidak merasa bersalah terpuruk. Harus mentaati peraturan orang biasa Kemudian kita berikan mereka kesempatan untuk berefleksi tentang apa yang telah kita sampaikan. Terima kasih Pak Dirul. Alhamdulillah saya mendapatkan bimbingan dari Pak Dirul karena saya tadi melambat seleksi saat pelajaran saya makan. Terima kasih. Nah itu segitiga restitusi maksudnya seperti itu. Jadi kita dituntut untuk bisa mencari solusi dari beberapa kasus. Beberapa kasus yang kita hadapi di lingkungan sekolah kita. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang apa-apa yang saya pelajari dari Diklat CGP modul 1. Jadi kesimpulannya nantinya kita dituntut sebagai seorang guru dituntut bisa menggali potensi dari anak-anak dan bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak didik kita. Mungkin sekian dari saya. Apa ada yang menanggapi atau memberikan saran kritik dan pertanyaan? Monggo. Terima kasih Pak Mirul. Waktunya sudah lebih, apa? Ini Pak tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang sudah dibuat di kelas Pak Amirul setelah anak mau membuat di papan ya kemudian tempel tadi, kemudian dengan tempel di dinding apa betul? Nah ditempel di dinding. Nah alangkah baiknya itu diberikan alas yang bagus yang menarik seperti pohon kesepakatan kelas. Nah, kan lebih menarik. Anak itu melihat sesuatu yang menarik kan langsung tertuju ke situ ya, ada sesuatu yang menarik. Tapi kalau berantakan maka wis gak kepingin dulu. Nah, satu yang itu. Yang kedua tentang anak yang terlambat tadi. Bukannya di video sudah. Yang membuat kesepakatan tidak boleh terlambat. Itu biarkan saja sebenarnya, tidak boleh terlambat. Nah, ketika anak terlambat baru itu di belakangnya kita anak terlambat bagaimana tindakan kita terhadap anak itu. Jadi kalau anak nggak apa-apa kalau kalian terlambat nanti dia berpikir wah ini gak apa-apa jadi Pak Amirul terlambat gak apa-apa, nanti akan berpikir seperti itu. Dan untuk teman-teman yang lain bisa mencontoh dari Pak Amir, praktek baik Pak Amir tadi tentang kesepakatan kelas. Buatlah dengan misalkan apa sebenarnya sticky note buat itu dibentuk misalkan seperti buah apel, buah apa ya yang warna-warni, kemudian diberi kertas manila atau kertas sukun sekapi, kemudian ditata yang bagus, kemudian anak-anak suruh ditempelkan di dinding kelas masing-masing, diberi nama. Nah, apabila ada yang melanggar dari kesepakatan yang dibuat kan tinggal anak-anak itu kesepakatannya ya untuk kelas mana seperti itu. Terima kasih Pak Amirul, sangat menginspirasi kita semuanya.
termasuk penanganannya terhadap anak yang tadi makan, terhadap anak yang terlambat. Jadi anak tidak takut terlambat, takut nangis, wedi kalau gurune gak gelem mlebu. Akhirnya setelah mendapatkan masukan dan sedikit saran, maka kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita pada umumnya dan saya pribadi pada khususnya. Semoga saya bisa lancar dalam mengikuti kegiatan pelatihan calon guru penggerak di Kabupaten Jombang. Terima kasih. Kegiatan diseminasi disiplin positif yang dilaksanakan oleh guru penggerak dan diikuti oleh teman-teman sejawat dari Bapak Amir Rizky memberikan motivasi kepada teman sejawat dan kita semuanya yang mengikuti diseminasi itu, dan sebagai inspirasi agar dapat dilaksanakan oleh teman-teman semuanya dan memotivasi teman-teman semuanya untuk bisa mengikuti program guru penggerak di tahap berikutnya. Terima kasih Pak Amirul sudah menginspirasi kita semuanya. Terima kasih kepada Pak Amir yang telah memberikan paparan tentang diseminasi disiplin positif bagi kami, yang mana dalam hal ini sangat menginspirasi bagi sekolah kami dan para teman sejawat kami. Sudah sangat baik sekali dalam hal ini. Semoga Pak Amir untuk kedepannya selalu sukses dan membawa positif bagi sekolah kami. Terima kasih. Alhamdulillah untuk kegiatan diseminasi positif di sekolah yang dilakukan Pak Amirul sudah cukup baik, dan semoga kedepannya untuk Pak Amirul sukses selalu. Pelaksanaan diseminasi Pak Amirul sebagai CGP kemarin sudah berjalan dengan baik. Semoga bisa menginspirasi kami sebagai guru yang ada di Kesamin 1, bisa mencontoh Pak Amirul sebagai guru penggerak, dan kedepannya untuk Pak Amirul semoga tambah sukses lagi. Semangat Pak Amirul. Acara diseminasi budaya positif yang dilakukan Pak Amirul sebagai calon guru penggerak yang dilaksanakan kemarin cukup menarik dan berjalan dengan baik. Saya tertarik sekali. Semoga acara seperti ini bisa menginspirasi saya sebagai guru dan juga teman-teman sebagai guru yang ada di SDN Kesamin 1 ini. Semoga hal ini juga terus dilaksanakan Pak Amirul sampai sukses menempuh dan sukses jadi guru penggerak. Semangat Pak Amirul, jangan putus asa. Budaya positif memang perlu kita laksanakan. Terima kasih.